Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Silahkan Adit. Ibu absen terlebih dahulu ya. Jika namanya dipanggil, jawab hadir. Alula dan Denis hari ini tidak hadir, selebihnya hadir ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, jika kalian memiliki uang saku 10.000, kalian akan beli apa? Es krim atau buku tulis? Dan kenapa? Silahkan Afika. Afika akan membeli es krim ya. Mengapa? Karena lagi panas. Silahkan Maher. Oh, kalau Maher akan membeli buku tulis. Mengapa? Karena Maher sedang membutuhkan buku tulis. Wah, dua-duanya ada alasannya ya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan uang secara bijak. Apa yang akan kita pelajari bisa bantu kalian membuat pilihan yang lebih baik nanti. Menurut kalian, apakah kita selalu menggunakan uang dengan bijak? Wah, menurut Irsyad, terkadang tidak, karena sering langsung habis buat jajan. Kalau begitu, bagaimana kalau hari ini kita bahas bersama tentang bagaimana menggunakan uang secara bijak sesuai nilainya dan fungsinya? Setuju? Setuju. Ayo kita cari tahu bagaimana solusinya bersama-sama. Kalau kita ingin memecahkan masalah tadi, kira-kira apa yang perlu kita ketahui? Nilai mata uang, benar sekali. Fungsi uang juga benar sekali. Lalu, kita juga harus tahu perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Bagus. Sekarang, coba tuliskan beberapa pertanyaan yang ingin kalian cari jawabannya hari ini. Misalnya, apa fungsi uang? Kenapa kita harus membedakan kebutuhan dan keinginan? Catat di buku kalian ya. Sekarang, silahkan baca teks yang berjudul Uang dan Fungsinya. Tandai informasi penting, lalu jawab pertanyaan di bawah teksnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan kelompok. Kalian akan membentuk kelompok kecil 2-3 orang. Setiap kelompok akan menerima kartu peran dan uang mainan. Dalam kelompok, kalian akan simulasi jual beli. Setelah itu, catat hasil transaksi di tabel yang telah Ibu sediakan di LKPD. Siapa yang beli apa, berapa harganya, dan berapa uang kembaliannya. Nah, kalian telah melakukan kegiatan simulasi jual beli. Sekarang, tiap kelompok silahkan mempresentasikan hasil transaksinya ke depan kelas. Wah, kelompok 1 melakukan 3 transaksi. Pembeli membeli pensil seharga 3.000 dan memberikan uang 5.000. Lalu penjual mengembalikan 2.000. Bagus. Kelompok lain, apakah ada pertanyaan atau saran? Kelompok 3 ingin memberikan saran. Terima kasih atas sarannya ya kelompok 3. Setelah kegiatan simulasi tadi, yuk kita simpulkan apa saja fungsi uang yang kalian ketahui. Sebagai alat tukar, untuk menyimpan nilai. Bagus. Nah, sekarang Ibu beri sedikit penguatan. Anak-anak, nilai uang artinya adalah
Berapa besar kekuatan uang itu untuk membeli barang atau jasa? Misalnya, uang 2.000 bisa untuk beli permen, tapi tidak cukup untuk beli buku tulis. Jadi, semakin besar nilainya, semakin banyak barang yang bisa kita beli. Tapi ingat, walaupun nilainya besar, kita tetap harus bijak dalam menggunakannya. Contoh lain, kalau kalian punya uang 10.000, kalian bisa beli satu buku tulis yang seharga 5.000 dan masih bisa beli penghapus atau menabung sisanya. Uang itu bukan cuma buat belanja ya. Uang punya beberapa fungsi penting. Di antaranya yang pertama sebagai alat tukar. Artinya uang digunakan untuk membeli atau menjual barang dan jasa. Contohnya, kalian menukar uang 5.000 untuk membeli pensil. Yang kedua, sebagai satuan hitung untuk membantu kita mengukur harga satuan suatu barang. Misalnya, tahu kalau harga penghapus 2.000 dan pensil 3.000. Yang ketiga, sebagai alat penyimpan nilai. Uang bisa kita simpan untuk digunakan di kemudian hari. Contohnya, kalian menabung uang saku untuk beli mainan minggu depan. Yang keempat, sebagai alat pembayaran yang sah. Uang bisa digunakan untuk membayar semua kewajiban, seperti membeli barang, membayar ongkos, atau membayar iuran kelas. Nah, kalian tahu bahwa uang punya nilai dan nilainya itu bisa digunakan untuk berbagai hal sesuai fungsinya. Tapi yang paling penting adalah kita harus menggunakan uang secara bijak. Jangan boros dan selalu pikirkan mana yang benar-benar kita butuhkan. Sekarang, Ibu ada tugas untuk kalian semua. Selama 3 hari, catat semua pengeluaran uang saku kalian. Setelah itu, kelompokkan mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Bisa ya? Bagus. Sebelum kita akhiri, coba jawab. Apa yang kalian pelajari hari ini? Belajar tentang fungsi uang dan cara menggunakan uang dengan bijak. Benar. Lalu, bagaimana pemahaman kalian tentang teks informatif dan penjelasan Ibu tadi? Teksnya jelas, jadi lebih paham fungsi uang. Bagus. Jadi, kita simpulkan hari ini bahwa memahami nilai dan fungsi uang penting agar kita bisa menggunakannya secara bijak. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Mari kita tutup dengan doa dan beri tepuk tangan untuk semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.